Sungguh menakjubkan melihat puluhan ribu prajurit Taiksu mengelilingi lubang cacing, bahkan mencibir dan menghentakkan kakinya. Dia sepertinya tidak tahu bahwa ada lebih dari 50.000 keabadian dewa pada bahtera ini. Pertama-tama, mereka tidak kalah dengan prajurit Taiksu dalam hal kuantitas. Kenapa kamu tidak segera keluar? Teriak Taiksu, kenapa bersembunyi di dalam bahtera? Karena saya berani mengambil tindakan sekarang, apa kamu menjadi penakut? Melihat beberapa bahtera, tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat arogansi yang galak dan arogan semakin kuat. Dang malah berteriak marah. Fan Fan dan Ling Fei, yang mendengar suara itu saat ini, terkejut ketika mereka melihat prajurit Taiksu yang padat di sekitar mereka. Fan Fan dan Ling Fei berkata, itu semua terserah kita, kalau tidak kita tidak akan mendapat masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua khawatir, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Wajah orang-orang lain di dunia psikis di tabut itu pucat, dan mata mereka berwarna abu-abu pucat, seolah-olah mereka tahu mereka akan mati. Semuanya sudah berakhir. Mereka ada di mana-mana, kita tidak bisa melarikan diri. Di atas tabut, sudah ada orang-orang yang ketakutan akan kematian, dan kemauannya roboh dan mulai menangis. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya melihat ribuan orang ditumpahkan darahnya oleh orang-orang lapis baja ini dengan sia-sia, ditebas, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dunia yang awalnya semarak berubah menjadi neraka yang penuh darah. Ditambah dengan pengalaman mereka selama ini, mereka tidak lagi mengalami satu momen hidup dan mati, melainkan momen pelarian yang tak terhitung jumlahnya hampir sepanjang waktu. Dan sepertinya momen ini adalah pukulan terakhir bagi mereka. Seluruh Laut Barat hampir mati. Tak satu pun dari bintang dan alam yang sedikit lebih kuat yang selamat. Ini bukan lagi keruntuhan negara dan keluarga, melainkan keruntuhan dunia. Bahkan Xiao Yan tidak dapat memahami jika Ratu menyembunyikan kekuatannya, dunia tulang iblis abadi akan dapat memperoleh keabadian 50.000 dewa. Meskipun master terkuat hanya berada di level ketiga, ini masih merupakan jumlah yang luar biasa. Maka dunia sensi seharusnya memiliki keabadian dewa yang melebihi jumlah ini. Namun dalam menghadapi pembunuhan Taiksu yang tidak bermoral, bahkan pada akhirnya, si Haiksu hancur, dan sebagian besar ruang dan bintang yang dipinjam dihancurkan. Sensi masih tidak bergerak. Mengapa ini? Jika ini semua tentang menunda dunia demi pertumbuhan saya sendiri, maka kerugiannya benar-benar tidak dapat diterima. Xiao Yan yang berdiri di tabut memandangi puluhan ribu prajurit Taiksu di depannya. Dia mengertakkan gigi, tapi dia masih tidak tahu kenapa. Jika kecepatan invasi Taiksu saat ini diikuti, kemungkinan besar kekuatan utama invasi akan meninggalkan Nihility Laut Barat dan menuju ke timur untuk mengangkut Nihility. Dari apa yang dipahami Xiao Yan, ketiadaan Laut Barat dan ketiadaan Yun Timur Saorou Selatan adalah yang paling tak terduga, tapi karena menyerah begitu saja pada si Haisuu, puluhan ribu makhluk hidup semuanya adalah jiwa yang dirugikan. Mata Xiao Yan penuh dengan niat membunuh, dan dia mengepalkan tinjunya dan duduk. Tidak peduli pilihan apa yang diambil Ratu dan Yang Mulia, Xiao Yan sekarang secara alami mengerti bahwa Ratu sudah lama tidak mengambil tindakan, dan bahkan bersedia untuk melepaskan kekosongan di Laut Barat. Pasti ada pilihan. Selain anti-inflamasi, alasan ini kemungkinan besar terkait dengan kelangsungan hidup sensi. Xiao Yan berkata, saudaraku dari dewa dan iblis, aku hanya bisa merepotkanmu sekarang. Tidak satu pun dari semut yang menyerang sensi, bisa dibiarkan hidup. Kelompok dewa abadi dari makhluk abadi dan iblis ini mengikuti Xiao Yan tanpa pembangkangan,
dan mereka semua mengikuti perintah Xiaoyan. Faktanya, alasannya sangat sederhana. Inti dari invasi Taiksu ke dunia iblis abadi Sensei adalah sama. Jika penghalang dunia tidak dapat diperbaiki, akhir dari alam Mogu akan menjadi kehancuran dunia. Xiaoyan adalah penyelamat mereka. Ketika dia datang ke jalan Sensi, dia menganggap dirinya sebagai prajurit yang mati, jadi dia rela mati. Terlebih lagi, mereka melihat temperamen seorang pemimpin dalam diri Xiaoyan. Mengikuti Xiaoyan tidak akan mati, jadi mereka sangat bertekad. Teriak Taiksu, kalian bajingan tidak berani keluar, kan? Komandan Ben, aku akan menghabisi prajurit Taiksu lainnya dan membunuh mereka. Hebatnya, bergegas ke depan bukan karena berani tapi karena ingin menyerang. Lagi pula, siapapun yang menyerang lebih dulu dan membunuh lawan akan menjadi orang pertama yang memanfaatkannya. Susi jauh lebih tenang, matanya penuh kesungguhan. Melihat Suji tidak bergerak, baju besi seputih saljunya terpasang dengan sempurna, dan sosoknya terlihat sangat bangga, terutama dadanya, yang terlihat sangat bulat. Saudara Susi, menurut Anda mengapa ada sesuatu yang salah? Bai Ling datang ke sisi kuil Su dan bertanya dengan lembut. Hati-hati, bahtera yang saya lihat sebelumnya ini tidak biasa tetapi berasal dari dunia abadi dan iblis, telah menunggu untuk sementara waktu, jadi mengetahui dunia para dewa kuno adalah pengetahuan yang normal. Dunia para dewa kuno berada dalam kondisi yang mengerikan. Dengan kekuatan kita, jika dewa abadi yang kuat muncul, kita tidak akan bisa melawannya. Li He membawa Ning Xia bersamanya. Sebelum dia bisa mencapai bahtera, sosok-sosok berkerumun seperti air pasang, dan pupil virtualnya segera menyusut. Bai Lian, segera pergi. Saudara Kusi, ayo pergi bersama. Bai Lian langsung mengerti dan menatap Susi dengan enggan. Saya tidak bisa pergi, kalau tidak ada yang akan menghentikan saya. Cepat pergi dan beritahu bala bantuan terdekat bahwa ada musuh kuat di sini. Bai Lin mengertakkan gigi. Tidak peduli betapa enggannya dia untuk menyerah, dia hanya bisa menuruti perintahnya. Saudara Su, saudara keempat, harus mendukung saya dan saya akan pergi dan mengundang bala bantuan terdekat. Bai Lian segera melebarkan kecepatan tinjunya, pergi dengan beberapa sosok, dan mengaktifkan Wan Su Wind Spirit Array. Beberapa formasi yang menutupi tempat ini segera mengembun, dan Jiangzu diselimuti seluruhnya. Tekan virtual dan tekan lagi untuk mencapai kondisi terkuat. Susi mencoba menggunakan keduanya untuk menahan sejumlah besar angka yang keluar. Namun dia segera menyadari bahwa hal itu tidak ada gunanya di hadapan kekuasaan absolut. Sial, mungkin mereka semua adalah dewa yang abadi. Trennya bereaksi dengan cepat, dan sesuatu yang aneh dengan cepat ditemukan. Di bawah penindasan ganda dari formasi dan cermin gelap virtual, hal itu akan terpengaruh sampai batas tertentu. Namun faktanya tidak ada sosok yang bergegas keluar dari bahtera. Lisi bergegas menuju prajurit Suan Taiksu. Perang akan segera pecah. Di udara, kekuatan penghancur mutlak terbentuk. Puluhan ribu dewa abadi dari dunia abadi dan iblis bergegas keluar dari bahtera. Tidak ada kejutan. Itu adalah serangan telak terhadap kelompok prajurit Taiksu ini, dan mereka segera dipaksa mundur. Namun, kemanapun mereka mundur, mereka semua mengejar mereka dan membunuh mereka dengan cara yang menggelegar. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, ia langsung melemparkan naga raksasa itu dengan lemparan yang ganas, bahkan mengabaikan naga raksasa yang ada di bawahnya, ia langsung melebarkan tinjunya dan mundur dengan cepat. Saya menunggu triknya. Dia kembali menatap kuil Su dan berteriak keras. Susi berdiri, matanya terdiam, dan dia tampak kuat, dengan ekspresi ngeri di matanya,
seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang berbahaya. Itu sangat kuat. Sesosok muncul di belakangnya saat dia melepaskan kecepatan tinjunya. Dia melihat Qi Yin meraung, sosoknya yang kuat terkena pukulan keras, dan dia terbang menjauh. Su Xi segera pindah dan bergegas keluar.